Perkenalkan, kami adalah kelompok 9 Komunikasi dan Psikologi Sosial kelas B yang beranggotakan Lintang Dinar 026, Amira Nabila 034, Edwin Fauko 052, dan Nur Anissa 112. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai media realitas visual. Sebelum itu, kalian tahu nggak video game itu apa? Nah, jadi video game adalah bagian dari dunia virtual yang diwujudkan melalui media realitas virtual. Nah, seseorang yang kecanduan bermain video game bisa mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, gangguan jiwa itu namanya adiksi internet. Jadi, seseorang yang mengalami adiksi internet tidak akan sadar dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Nah, salah satu contoh orang yang kecanduan bermain game ada di buku halaman 378. Jadi ceritanya, ada seorang gadis muda di Korea Selatan bernama Choi Mi-sun. Pada mulanya, ia datang ke warnet untuk bermain game realitas virtual. Dalam game itu, ia menemukan calon teman hidup, namanya Kim Yo-chul. Setelah kenalan secara online, kemudian mereka bertemu dan akhirnya menikah. Setelah menikah, mereka masih juga menghabiskan waktu untuk bermain game. Setelah itu, anak mereka pun lahir. Tapi, anak itu lahir prematur dan sakit-sakitan. Tapi, orang tuanya masih tetap tenggelam dalam game mereka. Nah, suatu hari, mereka mendapati anak mereka telah meninggal karena dehidrasi dan kelaparan. Mereka mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Akhirnya mereka menyesal dan gak akan lagi bermain game. Begitulah jika orang kecanduan bermain game. Orang lain pun bisa mendapat kerugian pula. Nah, definisi mengenai realitas virtual itu ada banyak sekali. Tapi kita hanya memfokuskan realitas virtual sebagai medium komunikasi. Nah, di bab ini ada 4 subbab. Dimulai dari apa karakteristik realitas virtual pada masa kini yang membedakannya dengan medium komunikasi lainnya. Lalu, bagaimanakah perkembangan realitas virtual sebagai medium komunikasi? Kemudian, 4 pilar realitas virtual. Dan yang terakhir adalah kebutuhan psikologis apa yang menyebabkan seseorang menggunakan realitas virtual. Tapi, di PowerPoint kali ini, kita hanya membahas 2 subbab saja, yaitu karakteristik realitas virtual dan perkembangan realitas virtual. Namaku Nisa, dan kali ini aku akan membahas tentang karakteristik medium komunikasi realitas virtual. Nah, di dalam slide ini kalian akan menemukan 2 sosok pria. Yang pertama itu adalah Guglielmo Marconi yang pada tahun 1894 dirinya menemukan telegraf tanpa kawat. Lalu yang kedua pada tahun 1927 anak petani Utah yang bernama Piloti Farnsworth menemukan televisi elektronik yang mengirimkan gambar hidup dari kamera melalui udara ke layar yang gemerlap. Itu dia kawan-kawan, ia mengatakan kepada teman-temannya, kita sudah menemukannya, dan dirinya menyebut itu adalah televisi elektronik. Nah, kedua contoh tersebut diberikan oleh David Ewald dalam Defying Reality: The Inside Story of the Virtual Reality Revolution. Nah, pada slide kedua ini kita akan bertemu dengan 2 sosok pria lagi nih. Dan aku akan sedikit storytelling tentang mereka berdua ya. Jadi yang pertama itu ada Jaren. Nah, Jaren ini semasa kecilnya dia itu melamunkan sebuah lukisan dari Renaissance, yakni The Garden of Earthly Delight. Dirinya membayangkan bagaimana sih rasanya ada di dalam sebuah lukisan tersebut gitu kan. Lalu gurunya menegurnya dan dirinya menjawab, aku melihat sebuah keajaiban. Dan 20 tahun kemudian, dirinya menciptakan sebuah mesin yang dapat membawanya kembali kepada imajinasinya. Dan pada saat itu, ia meresmikan penggunaan kata virtual reality, realitas virtual, atau yang kita kenal sebagai VR dalam bahasa Inggris. Nah, pada tahun 1985, dirinya mendirikan sebuah perusahaan VR pertama bersama temannya yang bernama VPL Research Inc. Dan pada akhir tahun 90-an, dirinya membuat banyak aplikasi untuk internet. Dalam bukunya yang berjudul The Dawn of New Everything, ia membuat 53 definisi tentang virtual reality. Nah, pada
dan ada gambar kedua kan ya. Nah, yang ini dia itu adalah Jonathan Stewart. Dirinya mengkritik definisi VR yang hanya berfokus pada teknologi. Konsep seperti itu hanya menguntungkan petugas marketing yang menjual alat-alat VR. Definisi teknis tidak mendorong penelitian, pengambilan kebijakan, pengembangan software, dan penggunaannya. Dan jika kita buka pada halaman berikutnya, kita akan bertemu dengan 3 definisi. Yang pertama dari Coates, yang kedua Gary Berman, dan yang ketiga dari Wikipedia. Nah, virtual reality is electronic simulation of environment experience via head-mounted eye goggles and with clothing the individual to interact in realistic three-dimensional situation. Itu menurut Coates. Yang kedua ada virtual reality is the alternate world computer generated image that respond to human movement. The simulated environments are usually visited with the aid of expansive data suite which features Sopronic, video goggles, and fiber optic data glove. Nah, yang ketiga, yang terakhir terdapat definisi dari Wikipedia, yakni tentang teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan dengan komputer. Lingkungan realitas maya terkini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer. Dan kali ini Stewart mengajak kita semua untuk merumuskan definisi yang berbasis pengalaman manusia, bukan pada sistem teknologi tertentu, tetapi pada apa yang dialami oleh pengguna. Dan Stewart menyebut karakteristik pembeda atau ciri khas dari RV adalah present, keberadaan. Manusia bisa berada dalam lingkungan langsung seperti ketika kalian semua mendengarkan audio ini gitu kan. Dan melalui PowerPoint ini kalian semua itu dapat merasakan kehadiran saya ada di hadapan Anda gitu. Demi presisi istilah yang kedua ini disebut dengan telepresence. Present menunjukkan lingkungan alamiah tempat kita berada. Seperti kita itu ada di rumah kita masing-masing. Nah, telepresent itu merujuk pada lingkungan yang kita alami melalui media. Contohnya itu kalian semua mendengarkan PPT kami gitu kan. Di sini sebenarnya kalau misalnya kita ketahui ketika kita berada dalam telepresent, kita sekaligus juga berada dalam present gitu. Ngerti nggak? Jadi yang aku sebut contoh tadi, contohnya itu presentnya itu kita ada di rumah masing-masing, telepresentnya kalian semua mendengarkan PPT dari kami. Setelah memahami media komunikasi realitas virtual, kita akan membahas mengenai fungsi dari realitas virtual. Yang pertama adalah berfungsi untuk menceritakan. Bercerita adalah medium virtual yang paling awal yang dilakukan oleh umat manusia. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita berkumpul di suatu tempat, lalu ada orang yang dituakan bercerita mengenai kisah-kisah seperti kisah rakyat ataupun kisah keagamaan seperti kisah-kisah para nabi dan lain-lain. Pada hari ini juga masih sering dilakukan dalam teknik public speaking, yaitu khutbah yang dilakukan dai kepada jamaahnya, pendeta kepada jamaahnya, dan sebagainya. Para komunikator itu menyampaikan suatu pesan dan mampu membawa audiensnya kepada pengalaman telepresensi. Telepresensi adalah pengalaman audiens yang merasakan kehadiran manusia-manusia atau makhluk yang sedang diceritakan itu, walaupun mereka atau subjek-subjek dari kisah tersebut berbeda ruang dan waktu dari audiens yang mendengarkan isi cerita dari komunikatornya. Selanjutnya adalah fungsi untuk melukiskan. Fungsi untuk melukiskan ini akan menghasilkan medium virtual yang kedua, yaitu gambar. Gambar, seperti yang kita ketahui, pertama kali dimunculkan oleh manusia-manusia yang tinggal di dalam gua, yaitu mereka melukiskan kegiatan mereka seperti meramu, memasak, berburu di dinding-dinding gua yang mereka tinggali. Dan lukisan itu yang dimaksud adalah lukisan yang juga dilihat oleh Marcel Ravidat pada 1940 ketika ia mendatangi suatu gua di
hutan Las Caux. Dan setelah itu perkembangannya, bangsa Yunani membangun realitas virtual yang terdiri dari kayu, batu, dan batu alam. Mereka melengkapi dengan teknologi akustik yang membuat suara terdengar jelas, teknologi mekanik yang membuat pemain teater seperti sedang melayang, dan ini dikemas dalam suatu tempat yang disebut dengan teater. Di teater ini, mereka menyajikan kisah baik lama maupun aktual. Di negeri Cina, Kaisar pertama membangun mausoleum yang berisikan patung-patung dari para prajurit, binatang-binatang, para pemusik, yang akan melukiskan bahwa patung-patung tersebut adalah para pelayan kaisar di alam akhirat nanti. Dan bangsa Romawi menggambari rumah mereka dengan gambar-gambar ilusionis, sehingga ketika kita mengunjungi rumah bangsa Romawi pada zaman itu, kita seperti dibawa ke dunia lain secara imersif. Dan dari itu semua ada realitas virtual yang dibangun oleh bangsa yang ada di Nusantara, yaitu Candi Borobudur, yang menggambarkan kisah-kisah dari Siddhartha Gautama. Para pembangun Candi Borobudur ini menggambarkan kisah dari Siddhartha Gautama dengan relief-relief yang ada pada dinding Candi Borobudur. Dan hingga hari ini para peziarahnya dapat melihat kisah dari Siddhartha Gautama lewat relief-relief yang dibangun tersebut, sehingga gambar tersebut mampu menunjukkan atau melukiskan kisah yang dimaksud oleh para pembangun dari Candi Borobudur itu kepada peziarahnya hingga hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap yang ketiga perkembangan virtual reality, yaitu mempertontonkan. Pada tahap sebelumnya sudah dijelaskan bahwa manusia pada awalnya menghasilkan gambar dari dinding-dinding gua, kemudian berkembang menjadi melukiskan, dan kemudian pada tahap ini manusia mampu menghasilkan gambar melalui cahaya atau yang lebih kita kenal sebagai fotografi. Prinsipnya sama-sama menghasilkan still picture atau gambar yang diam. Kemudian pada akhir abad 19, dua orang Prancis yang bernama Auguste dan Louis Lumière menghasilkan sebuah film pendek yang berjudul atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kedatangan kereta api di stasiun Ciutat. Kemudian Lumière bersaudara mengadakan pemutaran film pendeknya tersebut di sebuah gedung dan mengundang banyak orang. Pada waktu itu orang-orang masih awam dengan apa yang dinamakan teknologi film atau gambar yang bergerak, hingga membuat penonton pada waktu itu lari berhamburan karena ketakutan. Mereka berpikir kereta itu akan menabrak mereka sehingga mereka merasa ketakutan dan memutuskan untuk lari berhamburan. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa film atau moving picture dapat memberikan pengalaman yang luar biasa terhadap penontonnya. Penontonnya dapat merasakan kehadiran atau realitas visual dari apa yang dia lihat. Selanjutnya kita akan masuk dalam tahapan keempat perkembangan virtual reality, yaitu menghadirkan. Jika pada 3 tahap sebelumnya kita cuma bisa melihat, mendengarkan realitas virtual, maka pada tahap ini orang-orang bisa benar-benar merasakan kehadiran apa yang ia lihat dalam realitas virtual tersebut. Tentu dengan berbagai macam alat bantuan yang seperti kita lihat sekarang ini. Saking nyatanya apa yang dirasakan oleh partisipan, bisa jadi partisipan tersebut bakal terjatuh dari kursi atau bahkan berteriak ketakutan dan semacamnya, padahal ia sedang berada pada satu set atau satu ruangan tertentu. Udah deh. Sekian presentasi dari kelompok 9 kelas B Komunikasi dan Psikologi Sosial. Apabila ada pertanyaan silakan ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Yeah.